Ya, hari ini tepat 1 tahun pemerintahan Prabowo Gibran. Sejumlah informasi mengenai pendidikan dan sosial budaya pada 1 tahun pemerintah Presiden Prabowo Subianto, Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka akan kami sampaikan di sini akan sampaikan dalam 1 tahun Prabowo Gibran berikut ini. Menyoroti 1 tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Kabinet Merah Putih di bidang ekonomi, sejumlah program strategi diluncurkan menyentuh langsung kesejahteraan buruh, UMKM, hingga reformasi pajak dan kebijakan fiskal. Tuntas sudah 1 tahun berjalan kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Di tengah situasi global yang tidak menentu, fokus tertuju pada capaian dan arah baru ekonomi nasional. Kita akan menelaah sejauh mana transformasi ekonomi yang dicanangkan mampu membawa kemajuan bagi Indonesia. Sejak awal masa pemerintahan, Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka menempatkan pertumbuhan ekonomi sebagai prioritas utama menuju visi besar Indonesia Emas 2045. Salah satu kebijakan awal pemerintahannya adalah menghapus utang macet usaha mikro kecil dan menengah UMKM dalam bidang pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kelautan, serta UMKM lainnya. Presiden menegaskan aturan ini adalah bentuk keberpihakan pemerintah terhadap para pelaku usaha kecil di bidang pangan yang penting bagi negara. Dengan penghapusan utang, petani dan pelaku UMKM diharapkan dapat kembali mendapatkan akses permodalan baru, memperluas usaha, dan meningkatkan kesejahteraan. Program ini memang kira-kira bisa katakan cukup bagus ya respon dari para petani, para UMKM begitu, karena memang ini kan berkaitan dengan katakanlah kemampuan mereka pada masa itu gitu ya. Yang kemudian tidak bisa melunasi ya cicilan baik pokok maupun cicilan mereka kepada perbankan, dan kalau itu ada penghapusan, dan ini memang bukan yang sekarang ya tapi yang masa-masa dulu gitu, sehingga itu sebetulnya juga membantu mereka, karena kalau itu diputihkan kemudian mereka ke depannya itu bisa kemudian mengakses kredit lagi begitu ya. Dan kita harapkan ketika kemudian mereka sudah bisa mengakses kredit lagi, tidak lagi terjadi katakanlah gagal bayar ya, ataupun juga berbagai macam resiko-resiko yang bisa menimpa ke depannya terkait aspek keuangan begitu. Jadi secara umum program ini sangat membantu UMKM dan petani sih, saya rasa begitu. Keberpihakan pemerintah terhadap kesejahteraan rakyat juga ditunjukkan melalui kenaikan rata-rata upah minimum nasional sebesar 6,5% untuk tahun 2025. Wakil Direktur Indef, Eko Listianto mengatakan, kebijakan kenaikan upah buruh harus selaras dengan peningkatan produktivitas para pekerja. Kata kuncinya sebetulnya ketika kemudian kebijakan untuk kenaikan upah buruh itu dilakukan, maka harus dipastikan juga produktivitas dari tenaga kerjanya, dari para buruhnya itu juga meningkat, sehingga nanti sama-sama seneng begitu ya, baik antara buruhnya dapat kenaikan income juga seneng, tapi juga pengusahanya mendapatkan manfaat dari kenaikan produktivitas. Nah, sehingga kemudian sangat penting ke depan pemerintah juga lebih fokus untuk melihat produktivitas tenaga kerja ya, terutama di aspek perburuhan ini. Kepala negara juga berupaya meningkatkan kesejahteraan guru di seluruh tanah air. Kenaikan gaji guru yang berstatus aparatur sipil negara atau ASN dan guru honorer non-ASN diumumkan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam momen puncak Hari Guru Nasional di Velodrome Jakarta 28 November 2024. Sejauh ini dalam 1 tahun Pak Prabowo Gibran ini, ya aspek kesejahteraan guru menurut saya sih sudah relatif meningkat begitu ya. Ada tren peningkatan tapi memang belum seperti yang ekspektasi semua guru ya. Kita bicaranya semua guru gitu. Jadi tidak hanya yang baru-baru atau yang P3K dan seterusnya, tapi yang memang yang dari awal ya saya rasa gitu. Dan sebetulnya menurut saya kok itu memungkinkan ke depan gitu. Karena kita tidak hanya memperbaiki gizi dan kualitas siswa, tapi juga guru ini menjadi salah satu faktor kunci untuk menciptakan SDM unggul ke depan begitu, Mbak. Salah satu janji yang dinantikan masyarakat adalah penciptaan 19 juta lapangan kerja baru dalam 5 tahun.
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mencatat, peningkatan lapangan kerja pada 1 tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto naik hingga 3 kali lipat, yaitu 665.000. Kendati demikian, Wakil Direktur Indef Eko Listianto mengatakan, mayoritas masyarakat masih bersandar pada sektor informal. Ia mendorong pemerintah melalui kebijakan yang memastikan sektor formal berkembang. Salah satu titik krusial yang harus diupayakan ya dengan kebijakan ekonomi adalah penciptaan lapangan kerja yang lebih banyak ya. Tentu saja penciptaan lapangan kerja yang layak. Dengan itu kita bisa memastikan bahwa sektor formalnya berkembang, sektor informalnya semakin menyusut, kira-kira begitu. Nah, tapi kalau ke depan kita hanya bisa melihat sektor informal terus-menerus, ya ujung-ujungnya ya kita ini ya akan melihat ya kesejahteraan yang menurun gitu, karena di sektor informal itu sulit ya untuk bisa katakanlah berharap kesejahteraan yang sustain begitu. Deflasi akibat penurunan daya beli masyarakat menjadi tantangan bagi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang muncul sejak masa transisi, terutama pada akhir tahun 2024 dan awal tahun 2025. Pemerintah pun merespons melalui beberapa kebijakan untuk menjaga stabilitas ekonomi dan daya beli masyarakat. Nah, kita berharap ada bagian dari pemerintah ya, yang itu bisa untuk memberikan stimulus-stimulus agar harga-harga barang itu tidak terlalu tinggi. Nah, harganya. Nah, ini yang kita lihat ada ke arah sana gitu kan. Dan apa yang dilakukan oleh pemerintah saat ini, menurut saya naik turunnya inflasi, deflasi dan sebagainya itu akan sangat tergantung dari dua hal. Dari sisi masyarakatnya seperti apa dan sisi dari kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah seperti apa. Nah, dari sisi masyarakat tentu dari sisi demand-nya itu pemerintah sudah menggulirkan beberapa bantuan yang saya rasa bantuannya harus diperlebar lagi untuk masyarakat kelas menengah ya, bukan cuma ke bawah tapi menengah itu ya harus didapatkan bantuan sosial lah, stimulus ekonomi dan sebagainya. Tapi satu sisi juga dari sisi pemerintah itu juga menjaga stok barang agar harga-harga itu tidak melambung tinggi seperti yang terjadi sekarang, beras dan sebagainya yang itu harganya belum kembali ke normal. Nah, ini yang kita harapkan. Dari satu sisi ya penanganan pasti fluktuatif angkanya, penanganan yang prudent itu yang diperlukan oleh masyarakat. Salah satu program unggulan adalah Koperasi Desa Merah Putih dengan target pendirian 80.000 koperasi di seluruh Indonesia. Program ini menciptakan aktivitas ekonomi baru, sekaligus menjadi wadah bagi masyarakat desa untuk mengelola potensi lokal secara mandiri. Ya, karena ini program baru, Koperasi Merah Putih ini ya, saya rasa kalau kita bicara dampak ekonominya ya belum banyak gitu ya. Mungkin pada beberapa spot-spot tertentu yang memang sudah siap bisnisnya, itu bisa jalan. Tapi kita tahu bahwa 80.000 Kopdes Merah Putih ini ya, itu kan secara legal ada, tapi secara operasional saya rasa kok masih kita harus menunggu beberapa bulan ke depan sampai kemudian itu apa ya istilahnya ya berjalan. Dan kalau kita bicara sampai ke impact ekonomi, tentu kita harus mengukur apakah bisnis mereka cukup sustain atau tidak gitu. Presiden Prabowo Subianto dan Kabinet Merah Putih telah menggulirkan sejumlah paket stimulus ekonomi untuk menjaga pertumbuhan dan daya beli masyarakat. Di antaranya diskon tarif listrik, diskon tarif transportasi, perluasan bantuan sosial, hingga bantuan subsidi upah. Direktur Ekonomi Digital Selios, Nailul Huda menilai sejumlah stimulus ekonomi tersebut mampu memperbaiki keadaan masyarakat. Ya, kita melihat ada beberapa stimulus yang menurut saya mampu untuk menggerakkan ataupun memperbaiki daya beli masyarakat, seperti misalkan ada bantuan subsidi upah secara langsung kepada ribuan penerima manfaat dari sektor pekerja, dan juga ada bantuan listrik ya untuk
golongan tertentu ya, konsumen listrik PLN golongan tertentu yang saya rasa itu bisa menjadi peringan beban masyarakat di awal tahun. Nah, di Januari Februari didapatkan ada subsidi listrik dan itu positif ya dampaknya karena mengurangi beban masyarakat. Di satu sisi sebenarnya juga ada beberapa proyek stimulus yang seharusnya itu bisa dipertimbangkan kembali. Pada era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, reformasi pajak dan fiskal sangat berkaitan erat dengan upaya peningkatan efisiensi anggaran. Tujuannya adalah untuk mencapai keseimbangan fiskal yang berkelanjutan sambil membiayai program-program prioritas. Jelang 1 tahun pemerintahannya, Prabowo merombak posisi Menteri Keuangan Sri Mulyani yang diisi oleh Purbaya Yudi Sadewa. Harapan bergulir pada sosok Menteri Keuangan yang baru. Ya, terkait dengan reformasi pajak dan fiskal, tentu kita berharap banyak pada Menteri Keuangan yang baru. Kalau kita lihat 1 tahun kepemimpinannya Pak Prabowo dan Mas Gibran, kemudian di satu sisi Menq-nya Bu Ani, kita melihat bahwa banyak sekali PR-PR dan juga banyak sekali kinerja-kinerja yang menurut saya pribadi dan juga Celios itu masih belum memuaskan, seperti penerimaan negara yang menurun dan juga pelaksanaan ataupun implementasi dari Cortex yang memang belum optimal. Nah, tapi satu sisi memang ada juga terkait dengan ya ketika rencana untuk menaikkan tarif PPN itu dibatalkan, dan itu kita bersyukur meskipun ya telat di titik-titik terakhir, tapi kita bersyukur bahwa rencana tersebut tidak jadi dilaksanakan oleh pemerintah. Dan kita juga berharap untuk yang tahun-tahun ke depan dari Pak Purbaya ini yang rencananya mau menurunkan tarif PPN itu bisa dilakukan. Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto melanjutkan dan memperluas program hilirisasi yang telah dicanangkan sebelumnya, khususnya dalam sektor energi dan sumber daya mineral. Targetnya, hilirisasi ini akan menciptakan kedaulatan energi, pertumbuhan ekonomi, dan transisi energi. Dalam 1 tahun terakhir pemerintahannya Prabowo Gibran, ada banyak sekali kalau kita lihat dokumen itu yang menerangkan bahwa kita mau hilirisasi energi yang baru terbarukan, energi bersih dan sebagainya. Namun satu sisi juga kita masih melihat ada juga program-program pemerintah yang dia masih melanggengkan untuk energi fosil. Industri energi fosil itu masih dilanggengkan. Makanya yang kita harapkan adalah konsistensi. Bagaimana konsistensi pemerintah untuk bisa terus menerapkan hilirisasi energi yang baru terbarukan, alih-alih meneruskan untuk yang hilirisasi energi fosil. Karena kita rasa bahwa energi fosil itu harus mulai ditinggalkan karena dia buruk terhadap lingkungan dan tidak menciptakan pertumbuhan ekonomi yang sustain. Melihat capaian 1 tahun di bidang ekonomi, fondasi telah diletakkan. Kini fokus tertuju pada penjaga momentum pertumbuhan dan memastikan manfaatnya merata bagi seluruh rakyat Indonesia.